Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro. Saya dari Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 20202110127. Di sini saya akan meneliti dan memahami pendekatan hadis klasik dan hingga hadis kontemporer. Penelitian makalah yang berjudul Metode Pemahaman Ulama Hadis Klasik hingga Kontemporer oleh Ahmad Irfan Fauzi, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengertian metode pemahaman hadis adalah suatu cara yang tersistematis dan teratur untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Sejarah metode pemahaman hadis. Yang pertama, pembentukan awal hadis, yang selanjutnya beralih kepada hadis dalam bentuk tertulis yang berupaya mendokumentasikan segala perangkat yang terkait dengan keseharian kehidupan Nabi sebagai apa yang telah dilakukan pekerjaannya di setiap hari. Yang kedua, dengan cara dijaganya keteraturan penyampaian setiap masa dalam tobakot serta pengkategorian pembawa berita atau periwayat, sehingga pembahasan mengenai sanad amat sangat kompleks guna menelaah kembali otentisitas dan validitas hadis yang dibawa dan diperoleh oleh setiap periwayat. Pemahaman hadis klasik. Yang pertama, pola penelitian hadis klasik. Periode tabi'in, periode tadwin, periode penyempurna. Pengertian kritik hadis. Kritik secara bahasa adalah kecaman dan celaan, kecam, kupas atau masalah karya. Arti yang agak luas adalah memberi pertimbangan dan menunjukkan mana yang salah dan mana yang benar. Kritik dalam kamus Arab disebut dengan kata naqad, adalah masdar dari kata nakoda, digunakan dengan arti klasik, meneliti dengan seksama. Jadi dalam arti bahasa atau lugawi, naqad itu dapat menjelaskan pada setiap sesuatu untuk menyingkapkan dan mengujikan. Sejarah dan perkembangan kritik hadis. Kritik hadis dimulai dengan pertumbuhan, kemudian mengalami fase-fase atau tahapan tertentu dalam perkembangan menuju kesempurnaannya, sehingga mempunyai kaidah dan metodologinya. Pada fase awal pertumbuhan, pengajaran hadis dilakukan oleh Rasul dengan cara pengajaran secara verbal atau lisan, pengajaran tertulis atau dikte kepada para ahli, demonstrasi secara praktis, kemudian para sahabat menghafalkan hadis dan menyampaikannya kepada sahabat yang lain atau dengan pola periwayatan. Kaidah kritik sanad dan matan hadis. Dari definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur kaidah hadis. Sahih dalam dua kategori. Yang pertama, sahih karena sanad, yakni bersambung, rawinya adil dan dobit. Kedua, sahih karena matan, yakni tidak terdapat kejanggalan atau syadz dan tidak terdapat cacat atau i'lal. 2. Langkah-langkah penelitian hadis klasik. Langkah awal dalam penelitian hadis adalah takhrijul hadis. Pengertian takhrijul hadis dalam kegiatan penelitian hadis adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan. Adapun sebab pentingnya takhrijul hadis adalah: A. Untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. B. Untuk mengetahui seluruh riwayat bagi hadis yang akan diteliti. C. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya syahid atau periwayat tingkat sahabat Nabi dan mutabi, periwayat bukan tingkat sahabat Nabi, pada sanad yang ditelusuri. Ulama-ulama pada hadis klasik. Yang pertama, Al-Safi 204 Hijriah atau 820 Miladiyah dengan karyanya Ikhtilaf al-Hadis. Dalam karyanya, ia mengembangkan pemahaman hadis berbasis aspek kontradiktif dalam hadis. Yang kedua, Ibnu Qutaibah 276 Hijriah atau 889 Miladiyah dengan karyanya Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis. Ia memaparkan penyelesaian dalam memahami hadis yang saling bertentangan, sehingga didapat pemahamannya sesuai dengan kandungan yang sebenarnya dari pesan Nabi. Yang ketiga, Ibnu Hibban 354 Hijriah atau 965 Miladiyah dengan karyanya Al-Musnad al-Sahih ala al-Taqasim wa al-Anwa min ghair wujud qatfi sanadiha wala tubut jarah fi naqiliha, atau yang lebih populer disebut Sahih Ibnu Hibban. Ia membagi dalam kitabnya bentuk perintah,
larangan, dan beberapa petunjuk yang diberikan Nabi dalam merespon beberapa peristiwa. Yang keempat, Al-Nawawi 676 Hijriah 1277 Miladiyah dengan karyanya Al-Minhaj fi Syarah As-Shahih Muslim bin Al-Hajjaj atau yang lebih populer disebut Sahih Muslim Bisarah. Proses menyelesaikan hadis-hadis yang kontradiktif menurut Ibnu Qutaibah. A. Mengidentifikasikan hadis. B. Melihat asbabul al-wurud. C. Melakukan takwil terhadap salah satu hadis yang bertentangan. D. Melakukan takwil terhadap dua hadis yang bertentangan. E. Memperkuat takwilnya dengan ayat Al-Quran. F. Bila tidak mungkin ditakwilkan, maka dilakukan nasih al-mansuh atau melakukan tarjih. Langkah metode pemahaman hadis. A. Memperhatikan aspek bahasa. B. Memperhatikan aspek sejarah. C. Merujuk jumlah referensi. D. Menampilkan perdebatan akademik. E. Menggunakan multidisiplin ilmu. Adapun contoh hadis yang terdapat dalam dalil tarjih yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ar-Rabi qala ahbarna Asy-Syafi qala ahbarana Sufyan ibnu Ubainah an Zuhri an Salim ibnu Abdullah bin Umar an abihi qala ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam nataha sholata rafa'a yadayhi hatta yuhadifu minkum hatta yuhadifu mankihi wa ida aroda an yarka'a wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu min ruku'i wa la yarfa'u baina sujdatai. Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya yang berkata, aku melihat Nabi SAW mengawali sholatnya dengan mengangkut kedua tangannya sampai berhadapan dengan pundaknya, dan ketika beliau hendak dengan ruku, dan setelah mengangkat kepada dari ruku, dan beliau tidak mengangkat tangan di antara dua sujud. Sekian hadis klasik dan contoh dari hadis klasik yang saya teliti. Maaf apabila ada kesalahan kata atau penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.